Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita ucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran daring hari ini kita sudah menginjak bab yang ketiga, yaitu renang gaya dada. Nah, dalam pembelajaran renang gaya dada ini, tentu kalian sebelum belajar harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi kalian belajar tahu tujuannya. Mau apa saja harusnya kalian tahu tujuannya. Di sini ada 3 tujuan. 1, menjelaskan spesifik renang gaya dada. Jadi kalian paling enggak mengenal gaya dada itu seperti apa. Gaya dada itu seperti gaya katak. Gerakan spesifiknya seperti apa nanti ada. Kemudian yang nomor 2, kalian memahami gerakan spesifik renang gaya dada. Jadi setelah menjelaskan, kemudian paham. Yang ketiga, setelah paham, kalian mampu mempraktekkan gerakan spesifik renang gaya dada. Jadi ada 3. Bisa menjelaskan karena tahu, kemudian paham, bisa mempraktekkan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pengertian renang. Sekarang pengertian renang. Renang adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan air dan berada di dalam air, yang dimulai dari meluncur, kemudian menggerakkan kaki dan tangan secara bergantian sehingga badannya bisa berjalan di air. Jadi renang, bermain di air itu sudah bisa dikatakan berenang. Tapi belum tentu bisa berenang. Nah, kalau renang, maka kalian bisa meluncur di air. Nah, caranya meluncur di air itu bermacam-macam. Nanti ini kaitannya dengan gaya renang. Itu renang. Nah, tentu saja kalian kalau berenang itu memiliki manfaat, ada keuntungannya. Apa manfaatnya renang bagi kesehatan? 1, dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Jadi kalau kalian sering berenang, maka daya otot tahan kalian semakin kuat. 2, meningkatkan kelentukan tubuh. Tubuhnya akan lentur, elastis. Lihatan berenang, tubuhnya akan lebih feminin, elastis atau lentur. Ketiga, yaitu menyehatkan jantung dan paru-paru. Kalau kalian sudah banyak sering berenang, tapi jantung kalian, paru-paru kalian tetap ngap-ngapan, maka segera periksakan ke dokter. Berarti kalian bermasalah. Yang keempat, yaitu mengontrol berat badan. Dengan olahraga renang, insya Allah berat badan kalian bisa stabil, terukur, gak kelebihan, gak obesitas. Yang kelima, yaitu mengurangi asma dan lain-lain. Jadi termasuk bisa menyembuhkan penyakit. Di sini adalah penyakit asma. Asma itu napas dan lain-lain. Jadi masih banyak. Olahraga itu banyak keuntungannya. Oleh karena itu dibiasakan olahraga apa saja, termasuk dalam hal ini adalah renang. Nah, adapun di sini jenis-jenis gaya renang. Jadi renang itu ada jenisnya, ada 4. Nah, 1, renang gaya dada atau gaya katak, renang gaya kupu-kupu, renang gaya punggung, dan renang gaya bebas. Nah, di sini saya contohkan mengapa saya tuliskan dulu renang gaya dada. Karena materi yang kalian pelajari pertama adalah renang gaya dada. Nah, adapun renang biasanya diawali itu pertama itu dari gaya bebas. Lihat, binatang apa saja itu semuanya bisa berenang. Gayanya gaya apa? Gaya bebas. Karena mereka tanpa dipelajari punya insting, ketika kecebur di air mereka akan berenang sedapat mungkin. Untuk siapa? Untuk bisa menyelamatkan diri. Karena apa? Ketika di dalam air kamu nggak bisa renang, maka wassalam, innalillah. Jangan sampai kalah dengan binatang. Manusia harus pandai bisa berenang. Nah, renang gaya dada. Jadi yang materi yang kalian pelajari di sini adalah renang gaya dada atau gaya katak. Ini terdiri dari 4 gerakan. Nah, gerakan kaki, gerakan tangan, sikap badan di air, dan pengambilan napas. Nah,
Pertama, kalau kalian tidak bisa berenang, maka kalian harus belajar berdiri, masuk ke air, ke tepi kolam, kemudian tangan berpegangan, belajar gerakan kaki, kakinya mengibas-ngibaskan. Gaya bebas dulu, kanan dan kiri, tapi kalau nanti gaya kata, kalian kakinya berdua bersama-sama bergeraknya. Gantian dengan tangan. Ini gerakan kaki. Gerakan tangan juga demikian. Kalau gaya bebas kanan kiri, tapi kalau ketika melakukan gaya kata, maka gerakan tangannya bersama-sama gantian dengan kaki. Ketika kaki mendorong, maka tangan. Ketika kaki dikempit atau dibekuk, maka tangannya yang mendorong gantian. Nah, yang C adalah sikap badan di air. Maka ketika di dalam air, maka sikap badan seorang perenang itu harus selinier atau sedatar mungkin dengan air. Supaya apa? Supaya badannya bisa lebih ringan. Kalau kalian badannya masih gak bisa selinier dengan air, maka kalian renangmu akan sulit, bahkan tenggelam. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam senang itu yaitu pengambilan napas. Seorang perenang gaya kata. Kata itu ketika blub di air, ketika nongol di atas, maka ambil napas. Sama dengan kalian. Kalian kalau ngambil renang, ketika badannya nyelusup di air sedatar mungkin, ketika tangannya mendorong ke atas, maka kepalanya ditongolkan ke atas, kemudian ngambil napas. Ketika di bawah lagi, kepalanya tunduk ke bawah, itu napas dilepas. Ketika nongol lagi ke atas, napas ambil napas. Jadi ngambilnya ketika kepala menengadah atau di luar permukaan air itu mengambil napas. Ini gerakan gaya dada atau gaya kata. Gaya kata ini termasuk gaya yang paling efektif untuk melakukan renang dibanding gaya dengan yang lain, bahkan lebih cepat. Oleh karena itu, tapi semua ini kalian harus belajar. Siapa yang biasa berenang, siapa yang nggak pernah berenang, maka harus belajar berenang. Berenang itu hakikatnya kamu masuk ke dalam kolam renang, jadi belajar berenang, cari tempat yang paling sedangkal mungkin sehingga kepalamu tidak sampai kedelep atau tenggelam. Minimal berdiri di kolam renang, kepalanya nggak sampai tenggelam. Kemudian belajar menyurut, belajar seluncur. Setelah seluncur, kemudian gerakkan kaki dan tangan secara bergantian, maka kalau kamu bisa meluncur terus bisa berjalan, maka itu hakikatnya adalah kamu bisa berenang. Ini anak-anak mungkin ada yang ditanyakan, ada yang tidak dipahami. Nah, silakan tugas belajar PJOK hari ini dikerjakan. Di LKS-nya pelajari itu halaman 27 sampai 28, baca dengan baik. Kemudian tolong dikerjakan latihan siswa halaman 28 itu 1 sampai 5. Silakan ditulis yang rapi lalu kirim ke WA Pak Guru. Terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga sehat dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.